Ja'far bin Abu Thalib, pemimpin para syuhada. Ada 5 orang keturunan Abdi Manaf yang sangat mirip dengan Rasulullah SAW. Orang yang tidak jeli terkadang susah membedakannya. Di antara kelima orang tersebut ialah Ja'far bin Abi Thalib, saudara kandung Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Dialah Syahidul Asyuhada, pemimpin para syuhada. Abu Abdillah, anak paman Rasulullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf al-Quraisy. Dia dikenal sebagai orang sangat lemah lembut, penuh kasih sayang, sopan santun, rendah hati dan sangat pemurah. Di samping itu, ia juga dikenal sangat pemberani, tidak mengenal rasa takut. Beliau diberi gelar sebagai orang yang memiliki 2 sayap di surga dan bapak bagi si miskin. Masuk Islam berkat ajakan Abu Bakar As-Siddiq, tepatnya sebelum Rasulullah SAW masuk ke rumah Al-Arqam. Ketika orang Quraisy mendengar berita tentang masuk Islamnya, mulailah mereka membuat makar dan gangguan-gangguan dalam rangka melemahkan iman kaum muslimin. Mereka tidak ingin melihat kaum muslimin bisa tenang beribadah. Tak kala Rasulullah SAW memberi izin untuk hijrah ke Habasyah, tanpa pikir panjang, beliau bersama istrinya ikut serta dalam rombongan tersebut. Sungguh hal ini sangat berat bagi Ja'far karena harus meninggalkan tempat kelahirannya yang ia cintai. Biarpun demikian, berangkatlah rombongan itu yang terdiri dari 83 laki-laki dan 19 wanita menuju Habasyah. Penguasa Habasyah adalah Najasyi, seorang raja yang terkenal adil dan bijaksana, serta suka melindungi orang-orang yang lemah. Sesampainya di Habasyah, mereka mendapatkan perlindungan dari Najasyi, sehingga bisa leluasa dan lebih tenang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, ketenangan ini terusik, yaitu ketika orang-orang Quraisy mengetahui perlindungan keamanan yang kami dapatkan di Habasyah. Ummu Salamah menceritakan, ketika orang-orang Quraisy mengetahui keadaan kami di Habasyah, mereka tidak ridha dan mengirimkan 2 utusan untuk menemui Najasyi. Mereka adalah Amr bin Ash dan Abdullah bin Abi Rabah, serta membawa hadiah-hadiah yang mereka berikan kepada para menterinya, dengan maksud agar tujuan serta niat mereka mendapat dukungan. Ketika telah sampai di Habasyah, mereka segera menemui menterinya serta menyerahkan hadiah tersebut seraya berkata, "Sungguh telah datang di negerimu orang-orang yang bodoh dari kaum kami, yang keluar dari agama kami dan agama nenek moyang kami, serta memecah belah persatuan. Maka kalau kami berbicara kepada raja, dukunglah kami, karena tokoh-tokoh kaum mereka lebih tahu akan mereka." Maka para menteri itu mengatakan, "Ya, kami akan mendukung kalian berdua." Setelah itu, masuklah mereka berdua menemui Najasyi dengan membawa hadiah yang banyak dan berkata, "Wahai raja, sesungguhnya telah datang dalam kerajaanmu orang-orang yang rendah dari kaum kami. Mereka datang dengan membawa agama yang tidak pernah kami ketahui atau engkau ketahui. Mereka keluar dari agama kami, tidak pula masuk kepada agamamu. Dan orang-orang yang mulia di antara kami telah mengutus kami agar engkau mau mengembalikan mereka kepada kami, dan mereka lebih mengetahui akan apa yang telah mereka perbuat." Maka Najasyi menoleh kepada para menterinya dan berkatalah mereka, "Benar wahai raja, sesungguhnya kaum mereka lebih mengetahui tentang mereka, maka kembalikanlah orang-orang itu kepada mereka." Mendengar hal itu, Raja Najasyi marah seraya berkata, "Demi Allah, aku tidak akan mengembalikan mereka kepada kaumnya sampai aku menemui mereka, sehingga aku bisa mengetahui apa yang telah dikatakan oleh 2 orang ini benar. Kalau memang benar, maka akan aku kembalikan mereka. Akan tetapi kalau tidak, aku akan melindungi dan berbuat baik kepada mereka." Kemudian Raja Najasyi mengutus orang agar memanggil kami. Sebelum berangkat menemuinya, kami berkumpul dan saling mengatakan, "Sesungguhnya Najasyi akan bertanya kepada kalian tentang agama kalian. Maka terangkanlah dengan apa yang telah kalian imani." Dan kami bersepakat mengangkat Ja'far sebagai juru bicaranya. Berangkatlah kami untuk menemuinya. Kami mendapatkan Raja Najasyi tengah duduk di antara para menterinya yang memakai pakaian kebesaran mereka. Kami juga mendapatkan Amr bin Ash dan Abdullah bin Abi Rabi'ah telah ada di hadapan mereka. Ketika semuanya telah siap, Najasyi menoleh kepada kami dan berkata, "Apakah agama yang kalian peluk, sehingga kalian meninggalkan agama kaum kalian dan tidak pula kalian masuk ke dalam agamaku atau agama yang lainnya?" Maka berkatalah Ja'far bin Abi Thalib, "Wahai raja, kami dahulu adalah orang-orang jahiliyah. Kami menyembah berhala,
memakan bangkai, melaksanakan perbuatan keji, memutuskan silaturahim, berbuat jelek kepada tetangga, yang kuat menekan yang lemah, dan kami tetap berada dalam keadaan demikian sampai Allah mengutus kepada kami seorang Rasul yang kami mengetahui nasabnya, kejujurannya, keamanahannya, dan sangat memelihara diri. Dia mengajak kami agar beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan patung-patung yang disembah oleh nenek moyang kami. Dia juga memerintahkan kepada kami agar jujur dalam berkata, menunaikan amanah, menyambung silaturahmi, meninggalkan perbuatan keji, memelihara darah, dan melarang kami berkata dusta, memakan harta anak yatim, menuduh wanita yang solihah dengan perbuatan zina, serta memerintahkan kami agar mendirikan solat, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan. Maka kami membenarkannya, beriman kepadanya, dan mengikuti apa yang dibawanya dari sisi Allah. Kami menghalalkan apa yang telah dihalalkan dan mengharamkan apa yang diharamkan. Wahai Raja, ketika kaum kami mengetahui tentang apa yang kami lakukan, mereka memusuhi kami, menyiksa kami dengan siksaan yang berat, dan berusaha mengembalikan kami kepada agama nenek moyang kami, dan agar kami kembali menyembah berhala. Maka tak kala mereka terus menekan kami, memaksa kami, akhirnya kami memilih engkau dari yang lainnya, dan kami sangat berharap engkau berbuat baik kepada kami dan tidak menzalimi kami. Raja Najasyi kembali bertanya kepada Ja'far, apakah engkau memiliki apa yang dibawa oleh nabimu dari Allah? Ja'far menjawab, ya. Maka Raja Najasyi memerintahkan, bacakanlah untukku. Ja'far pun membacakan surat Maryam. Ketika mendengar ayat tersebut, menangislah Raja Najasyi sehingga air matanya membasahi jenggotnya. Menangis pula para menterinya sehingga basahlah buku-buku mereka. Dan Najasyi berkata, sesungguhnya apa yang dibawa oleh Nabi kalian dan apa yang dibawa oleh Isa bin Maryam merupakan satu sumber. Najasyi menoleh kepada Amr bin As dan berkata, pergilah kalian, demi Allah, mereka tidak akan aku serahkan kepada kalian. Ketika kami keluar dari istana Najasyi, Amr bin As mengancam kami dan berkata, demi Allah, besok pagi aku akan menemuinya lagi. Akan aku kabarkan dengan satu berita yang bisa membuatnya marah. Maka keesokan harinya mereka kembali menemui Raja Najasyi dan berkata, wahai Raja, sesungguhnya orang yang engkau lindungi itu mengatakan tentang Isa suatu perkataan yang besar. Raja Najasyi kembali memanggil kami sehingga kami merasa khawatir dan takut. Sebagian dari kami bertanya-tanya, apa yang akan kita katakan kepadanya tentang Isa bin Maryam? Akhirnya kami bersepakat untuk mengatakan tentang Isa sebagaimana yang telah dikatakan oleh Rasulullah SAW, serta kembali menunjuk Ja'far sebagai juru bicara. Kemudian kami datang untuk menemui Najasyi. Kami dapatkan Amr bin As telah berada di sana bersama temannya. Bertanyalah Najasyi, apa yang kalian katakan tentang Isa bin Maryam? Ja'far menjawab, kami mengatakan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Nabi kami. Najasyi berkata, apa yang dia katakan? Ja'far menjawab, dia adalah hamba Allah dan Rasulnya, ruhnya, kalimatnya yang dia berikan kepada Maryam yang suci. Mendengar hal tersebut, Najasyi memukul meja sambil berkata, demi Allah, apa yang dikatakannya sesuai dengan keadaan Isa bin Maryam. Pergilah kalian dengan aman. Siapa yang mencela kalian, dia adalah orang yang merugi, dan siapa yang mengganggu kalian, dia akan disiksa. Kemudian Najasyi berkata kepada para menterinya, kembalikanlah hadiah-hadiah itu kepada dua orang ini, karena aku tidak butuh kepadanya. Akhirnya keduanya keluar dengan perasaan sedih karena tidak berhasil melaksanakan apa yang mereka niatkan. Ja'far bersama istrinya tinggal beberapa saat di Habasyah, bisa merasakan ketenangan serta lindungan dari Najasyi. Pada tahun ke-7 Hijriah, pergilah Ja'far bin Abi Thalib meninggalkan Habasyah untuk menuju ke Yathrib. Sesampainya di Yathrib, ia disambut hangat oleh Rasulullah SAW. Pada waktu itu Rasulullah SAW baru saja kembali dari perang Khaybar. Beliau SAW menemui Ja'far dan bersabda, sungguh aku tidak tahu dengan apa yang mana aku merasa bahagia, apakah dengan kemenangan Khaybar ataukah dengan kedatanganmu. Selang berapa lama ia tinggal di Madinah, ketika awal-awal tahun ke-8 Hijriah, Rasulullah SAW berkehendak ingin mengirim pasukan untuk memerangi Romawi. Beliau SAW menunjuk Zaid bin Haritha sebagai komandan. Beliau bersabda, kalau Zaid terbunuh maka yang menggantikannya adalah Ja'far bin Abi Thalib. Jika ia terbunuh maka yang menggantikannya adalah Abdullah bin Rawahah. Dan jika Abdullah terbunuh, maka biarlah kaum muslimin memilih bagi mereka sendiri. Berangkatlah pasukan-pasukan ini ketika telah sampai di daerah Mu'tah,
kaum muslimin mendapatkan orang-orang Romawi telah siap dengan jumlah yang sangat banyak, yaitu 200.000 tentara. Merupakan jumlah yang sangat banyak. Jumlah sebegitu besar tidak pernah ditemui oleh kaum muslimin sebelumnya. Sementara jumlah kaum muslimin hanya 3.000 orang. Ketika dua pasukan telah berhadapan, peperangan pun mulai berkecamuk hingga Zaid bin Harithah gugur sebagai syahid. Begitu melihat Zaid jatuh tersungkur, bergegaslah Ja'far melompat dan mengambil bendera dan menyusup ke barisan musuh sambil melantunkan syair. Wahai alangkah dekatnya surga, wahai alangkah dekatnya surga, yang sangat lezat dan dingin minumannya. Romawi yang telah mendekat kehancurannya, wajib bagiku menghancurkannya apabila menemuinya. Mulailah ia berputar-putar memporak-porandakan barisan musuh sehingga terputus tangan kanannya. Segera ia ambil bendera itu dengan tangan kirinya, kemudian terputus pula tangan kirinya, sehingga ia gugur sebagai syahid. Setelah itu bendera diambil oleh Abdullah bin Rawaha dan terus mempertahankannya dan akhirnya gugur juga sebagai syahid. Rasulullah SAW bersabda, "Aku melihat Ja'far sebagai malaikat di surga dan bahunya bercucuran darah dan ia terbang di surga." Inilah perjuangan Ja'far bin Abi Thalib. Dia memberikan semua yang dimilikinya untuk Allah dan Rasulnya. Semoga Allah meridhai Ja'far bin Abi Thalib dan menjadikan surga sebagai tempat kembali baginya. Allahu a'lam.